Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi Qur'anil Azim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan nikmat, terutama nikmat iman Islam, nikmat panjang umur, sehingga sampai detik sekarang kita belum kubur. Amin. Jangan lupa bahagia. Tidak boleh terpuruk dalam satu sisi kesedihan kita. Semangat, optimis, positif, agar menjadikan kehusuan kita dalam ibadah. Jauh ya. Salat adalah ibadah yang istimewa, yang mempunyai kedudukan yang amat tinggi. Dalam syariat Islam, salat juga merupakan wujudnya iman dan takwa seseorang kepada Allah. Al-Quran dan Al-Hadis telah menjelaskan betapa luar biasanya hikmah dan manfaat di balik perintah salat. Di antara hikmah dan manfaat dimaksud di antara lain, salah satunya mencegah dari perbuatan mungkar. Salat yang khusyuk akan dapat membentuk pribadi yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang mungkar dan patut atau asusila. Beberapa kali Abi ulang, untuk mencapai kehusuan diantaranya kita tempatnya yang bersih, badannya juga bersih dari hadas besar dan hadas kecil, wudhunya yang emang sesuai dengan aturan ilmunya. Bila mana ada sesuatu ketika khusyuan, periksa badan kita. Mungkin ada najis yang menempel di badan kita atau di tempat kita. Itu yang menjadikan kita tidak ada khusyuan. Syarat diterimanya ibadah sholat ini 3 hal. Terutama yang salah satunya adalah khusyuk dan ikhlas. Untuk mencapai dua-duanya ini, sholatnya harus betul-betul tumaninah. Hal ini sangat logis karena orang yang khusyuk dalam sholat menyadari bahwa Allah selalu menyertainya, selalu mengawasinya tindak tanduknya, dan selalu mendengarkan setiap perkataan. Ia tidak mungkin melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ia malu kepada Allah yang memperhitungkan setiap perkataan atau perbuatan. Man lam tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yajdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka tindaklah ia mendapat apapun dari Allah kecuali hanya bertambah jauh. Jadi orang melakukan sholat tidak bisa nahanan karena perbuatan keji dan mungkar, berarti itu tanda sholat kita itu malah bertambah jauh kepada Allah. Tanda sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Maka satu amalan para waliullah, di mana setelah selesai sholat, beliau-beliau ini nangis, mohon sama Allah untuk agar bisa diterima sholat. Kita belagu, kum cil, assalamualaikum kecil.
Sholat asal kesyukur ngagugurkeun kewajiban. Bukan begitu. Dengan tenang, santai, ini bisa menjadikan kehusuan. Ieu sholatna di uang papatong, uang siga di udang-udang anjing. Tenang sholat ini menghadap satu ibadah yang tanpa perantara langsung kepada Allah, itu adalah ibadah sholat. Makanya malu kalau kita kebangetan pikiran kemana-mana. Kan orang kan menghadap Allah. Kita aja sedang menghadap, contoh dengan teman ataupun siapapun. Kalau seseorang teman tadi dia kemana-mana, tengok tengok pikirannya kemana-mana, ucapannya mah kepada kita, tapi kok bicara mata kemana-mana, kita pun gak enak, merasa kita dicuekin. Apalagi kita mau menghadap Gusti Allah. Ingat guys, kita mati. Tetap tua muda mati tetap. Ulah mentang-mentang masih muda, tetap mati. Oke, tenang guys. Yang kedua, hikmah dan manfaat menurut Al-Quran dan hadis. Sholat adalah mendidik menjadi pribadi yang disiplin tentang waktu. Ini di dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Kita ini kalau sepertinya besok, mungkin hari ini yang terakhir. Hari ini terakhir kalian, malam ini dicabut nyawa kalian. Apa yang bisa dibanggakan untuk kepada Allah? Apa yang mau dihadapkan kepada Allah? Kekayaanmu, istri yang cantik, anak yang hebat-hebat. Apa yang kita sudah isi? Dari dulu hingga sekarang kita sudah tidak bisa menyimpangkan antara urusan akhirat dan urusan dunia. Sholat males, ngaji males, zakat males. Aja sampai gairah hari. Soalnya ajal mah tidak berbeda. Ajal mah jarang ada yang bicara atau ada yang bocoran. Besok kamu jam 10 mati. Bisa persiapan, nggak ada bocoran. Paling kita orang yang awam, makanya persiapan. Kalau urusan di dunia ini, Allah sudah jamin. Yang sesuatu hal yang sudah dijamin, nggak usah dirisaukan. Selama kalian mindset otak pikiran kalian masih sedih, masih sulit, masih susah, itu demi Allah susah terus hidup. Kita ngejar-ngejar dunia kemana-mana, nggak pasti jaminan kita bisa sukses, bisa kaya. Yang pasti modal. Pasalnya salat adalah ibadah yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Bila tiba waktu sholat harus segera dilaksanakan tanpa ditunda-tunda. Ada bisnisan yang menggairahkan, ada pengajian. Ini kita sering ditabrakin begini. Contoh di malam ini. Berarti kita orang-orang terpilih yang lulus untuk mengendalikan hawa nafsu bisa berkumpul di sini. Amin. Karena dengan salah satunya tolak ilmu pahalanya ibadah seperti ibadah sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah belum kalian melakukan 1000 rakaat? Pernah adanya. Dan sama kita menengok orang sakit, 1000 orang sakit. Pahala kita duduk di tempat majlis taklum. Pahala orang fisabilillah, orang syahid. Mati kalian setelah ini 40 hari ke depan dianggap syahid akhirat. Karena kita perang melawan kebodohan.
melaksanakan perintah Allah yang lebih wajib dari ibadah apapun, yaitu sholat. Kalau sesuatu hal kita sudah mementingkan urusan akhirat, ya Bu, apakah kedenge? Assalamualaikum. Sholat punya sholat luar. Kalaupun bapak-bapaknya susah, dibangunin subuh, nggak usah bicara apa-apa lagi, dekatkan telinganya, mulut ibu, kasih talqin la ilaha illallah, bangun Bu. Atau kalau masih sulit, ibu pakai mukena, sholat di depan suami yang sedang tidur, kencangkan usolli ibu, usolli hadal maite, bangun dijamin. Kalau seandainya ibu ada yang bawa mobilnya ugal-ugalan supirnya, ibu teriak nggak ke supir tadi ngasih peringatan? Ibu takut kecelakaan nggak? Kalau ibu punya suami imam yang nggak bisa, itu perlu ibu ingatkan. Takut ibu pun ke bawah terus. Tapi ibu nggak diperintah oleh Allah untuk menasihati suami, untuk mensolehkan suami. Yang sesuatu hal yang tidak ada perintah dari Allah, ibu jangan coba-coba melanggar ataupun melaksanakan yang bukan diperintah oleh Allah. Bahaya. Seorang perempuan hanya berhak untuk mengingatkan, tidak berhak untuk mensolehkan. Jadi jangan selalu dikeluhkan, minta sama Allah, ya Allah ya Rabbi segerakan imamku yang terbaik, jadikan imamku yang soleh, suamiku yang soleh, yang taat patuh dan kepada perintahmu, terutama masna wa sulasa wa ruba. Adiknya Dewa. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang menjadi kebutuhan seperti kita betul-betul butuh kebutuhan yang paling utama, yang paling pokok. Itu di dalam sholat. Insya Allah kalau sebelumnya kita tepat waktu dalam 5 waktu, itu persoalan beres pada waktu itu juga. Kalau betul-betul sholatnya. Karena Allah berbarengan mengasih satu ujian, satu masalah, satu beban pada waktu itu harus beres pada waktu itu. Karena bareng dengan jawabannya. Melalui mana kita menembus jawabannya? Melalui sholat 5 waktu tadi. Nah, sebagian besar ada yang dinadarin segala macam. Kalaupun emang nadar, ya Allah kalau seandainya ketemu dengan jodohnya anakku, aku akan anggap organ tunggal. Gak usah. Yang boleh dinadarin adalah nadar yang sunah-sunah. Kalau seandainya ini datang hasil, tanah kejual, saya akan potong kambing, atau puasa Senin 3 kali, Kamis 3 kali. Boleh, wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Jadi jangan terlalu bodoh, mana nadar yang baik yang wajib dilaksanakan, mana yang enggak. Ada suatu ketika seorang yang bodoh, namanya bodoh, udah kesel dia ngejual tanah kemana-mana, enggak laku-laku aja. Akhirnya dia berucap begini, kalau saya ini tanah, ya Allah kalau seandainya tanah ini kejual, ada yang beli, saya mau perkosa nenek-nenek. Saking jengkel berarti. Kunaon bener dikabul ku Allah
Ucap tadi teh jamur janda di bawah umur. Ih, siapa? Dasar banget sepak. Kayaknya di bawah umur. Akhirnya dia tanyakan ke Kiai, tapi nggak bilang kronologisnya nadar itu apa. Ah, pula bukan nadar. Terus hasilnya pula lamun tanah laku. Terus nadar tadi wajib kan dilaksanakan atau wajib. Dan pada ngomong izin. Akhirnya balik minum Kiai, dia rengkas setan ini diperkosa. Yang goro-goro tulung jatuh kadeng. Hansip, terakhir nama habis nancep, sip. Beres wetan anda dilaksanakan perkosaan ini menang 3 poe dapat 3 hari ini itu datang ke rumah pemuda tadi. Cing, kita malin ini bukan mari kau ini perkosa. Ada apa nenek ini ada apa? Enggak, mau kapan lagi nadar lagi. Nagi hirahan nadar deui. Pokoknya mah ibu-ibu ya nyangkut kemana-mana. Pokoknya mah ibu-ibu sekarang salah satunya ibu-ibu cuma 2 doang, taat ke salaki, taat pada suami, patuh sama suami, pasrahin sama suami. Geus ulah ngapangkan mendingan taat ke suami. Apapun juga ladang ibadah keriduan Allah ada di ridho suami. Namun suami yang tidak suka jangan sampai dilakukan. Kalau di malam, apalagi malam Jumat nih, untuk membunuh Yahudi, 70 sama orang membunuh Yahudi. Istrinya tungkurap, dilekete, harus supel istrinya. Aku balik, celentang, aku pasrahkan segalanya kepadamu. Itu, ulaya mah dilekete, mohon maaf, barang yang ada 7 lagi perbaikan. Itu haram siapa? Itu diperhatikan, naik ngomong sholat mah. Sholat begitu ya itu. Jadi manfaat daripada berkahnya sholat yang ketiga melatih menjadi pribadi yang tangguh. Bakal Allah ciptakan jiwa kita ini jadi besar, jadi kuat, jadi tangguh. Sholat dapat melatih diri untuk menjadi pribadi yang tangguh, tidak cengeng, dan mudah berkeluh kesah ketika menghadapi cobaan dan musibah kehidupan. Ini gagah semuanya, ganteng semuanya, badannya lumayan, keren. Tapi hatinya Hello Kitty kabeh, warna pink. Belum apa-apa kita lakukan, kita sudah memvonis. Dari mana? Bagaimana? Ini yang Allah benci, Allah merasa ditiadakan. Kalau pakai logika ini nggak masuk, tapi kalau pakai iman apa yang mustahil bagi Allah? Tinggal sholat wastainu bisobri wassalat. Ayah sholat sunnah hajat, mintakan di sana sama Allah. Kalau sholatnya diterima, sholat belum beres demi Allah langsung Allah dikabulkan kekayaan kurang. Diadakan kalau kita ingin dilebur dosa kita ada sholat sunat tobat, lebur dosa kita habis. Kalau kita ingin digampangkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, sholat duha. Kalau kita ingin dikabulkan segala hajat kita, sholat hajat. Kalau seandainya ingin dibayar kontan rezeki kita, sholat naik, obat takdir bayar sholawat. Innal insana khuliqa halu'an. Innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jaz'an. Pada ayat Quran. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah, lagi kikir.
apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yang mereka itu konsisten mengerjakan sholatnya. Ayah kerdae keur sedih, ayah kerdae keur susah. Sedikit aja dikasih kepercayaan sama Allah, lupa. Wajar orang mah susah na ieu permanen. Gimana sih hidup berubah-ubah. Makanya kata Abi udah berulang kali Abi bilang, kalau seandainya kita ingin berubah nasib jadi baik, baikkan perilaku kita kepada Allah, baikkan ibadah kita kepada Allah. Itu langsung. Lain mubok-mubok nyer modal, mubok-mubok cari usaha, mubok-mubok nyangan order. Ya, mubok-mubok ibadah orang ya. Beres ibadah orang demi Allah teling. Nges hidup orang jadi selamat, hidup orang jadi cukup, hidup orang jadi bahagia, hidup orang jadi mudah. Dunia akhirat. Gawean. Ya cukup kuat. Ini gawean yang ganti ya. Ayang doa ayang. Ayang jasa teh. Allahumma paksakeun. Atuh eta pengorbanan perjuanganna, naon anu jadi lalakon orang eueuh nu gampang na naon ge. Berjuang kurang keras, bekerja keras untuk mencapai keuntungan. Berjuang kita di dalam ibadah, melawan rasa malas untuk mencapai suatu keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho, apa yang kita inginkan? Bung, dengerin. Masya Allah ya, bahaya ya. Lamun urang dikulut nyawa ieu da mun ieu ada disampurkeun. Nyesal urang teh geus sejam kubur mah. Dikira sampai kira ada rumahna, sampai ditutupan. Ieu baju kabeh ngaran palsu kabeh. Ieu baju palsu, baju nu asli mah putih. Awas kagak baju putih. Tapi kacingan, tenang bae. 400.000 dikeun ka Amil, tari mah jucung sampai ka luhur. Palsu kabeh ge, baju lebaran kamari palsu. Ieu urang hirup di dunia ge palsu. Jadi hanya tempat meninggal di dia malah tempat tinggal kayak orang mau abadi itu di akhirat. Jadi di akhirat yang harus memperbanyak bekalnya. Sedangkan kesempatan kalau kita sudah nyampe akhirat, itu bisa ada kesempatan lagi untuk kita berbuat baik. Kita di dunia miskin susah, tapi lihat punya tabungan di akhirat. Maka salah satunya ibadah. Kalau bagi seorang istri yang perempuan yang sudah punya suami, ladang ibadah itu paling terbanyak 99% di samping kepada Allah, itu kepada suami ibu. Dan lubang kunci neraka pun ada di suami ibu. Ibu melawan suami pasti masuk neraka. Saya mau keluar, di mana saya belum pulang, kamu jangan keluar. Akhirnya keluar suaminya, sebelum saya datang, kamu jangan keluar. Nah, pas ada yang meninggal tetangganya, sedangkan suaminya belum pulang. Tadi amanahnya jangan dulu keluar kemanapun sebelum aku datang. Sampai kapan? Setahun? Kebelangan. Aja opak. Kalau sampai dia keluar mengejar sunnah untuk menengok orang yang kena musibah, ini jadinya durhaka bagi perempuan tadi yang keluar melanggar apa yang menjadi amanah suaminya. Jadi untuk menembus kuncinya surga ibu itu ada di suami. Bagi yang masih lajang ada di orang tua. Keridhaan Allah bagi seorang perempuan yang sudah bersuami ada di suaminya. Kalau laki-laki yaitu ada di kedua orang tuanya dan mertuanya dan anak-anaknya. Dan
Dengan sholat yang keempat meninggikan derajat. Alaika bi kasrati sujudil lillah fa innaka la tasjudu lillah sahdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan fa hatta anka biha khati'atan. Hendaknya engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidak sujud kepada Allah satu kali, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu kesalahan dari dirimu. Jadi dengan sholat bisa membersihkan kesalahan dan dosa, karena di dalam sholat tadi banyak doa-doa yang emang di dalam bacaan sholat tadi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu'an. Itu berapa kali kita meminta mohon maaf kepada Allah. Makanya sholat bisa membersihkan kesalahan dan dosa. Yang keenam, sholat meraih pertolongan Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Manfaat ibadah sholat, salah satunya sholat melatih hidup tertib dan teratur. Kedua, sholat mengerjakan sifat tawadu dan rendah hati. Sholat khusyuk dan manajemen kehidupan. Jadi di dalam sholat ini banyak juga sebagai kesehatan. Paling banyak orang yang memperbanyak sujudnya itu anti stroke. Lumayan stroke, 2 truk, ngomong 2 truk, 1 truk kayak lomba. Jadi bisa mensehatkan jasmani, mengobati penyakit. Dengan sholat tadi bisa mengobati penyakit. Makanya kunaon penyakitan tadi cager-cager, nu gering mati lok dek sholat. Makanya penyakitnya nambah baik. Dipakai alasan tergering. Pan air sholat tergering apa? Gak bisa kita duduk celentang, gak bisa celentang isak. Tidak ada alasannya untuk meninggalkan sholat. Jadi jangan mengeluhkan diri sendiri dengan keadaan kita ibadah kita. Ibadah kita tidak ada hubungan dengan masalah rezeki. Tanya ibadah orang, namun ibadah nangis sebenar, namun ibadahnya betul-betul karena lillah, karena Allah. Iya demi Allah, orang bakal cager, bakal hidup sehat, bakal hidup sukses, maju. Kalau seandainya belum, berarti ibadah kita perlu dipertanyakan. Ulai mengangkat sholat seberapa kali, ngaji seberapa kali, geus nuntut sia ke pangeran. Uji-ujian sesepuh, uji-ujian aja pangeran alamatan. Sia modal gede, usaha beak, untung tinggal hutang, tilok dia muji-muji. Giliran sia ibadah ke Allah teu dikabulkeun, racan dikabulkeun, protes. Pantes mikil sesek tabel. Salat yang khusyuk dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Transfer energi wudu mengandung energi positif yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Sedangkan dijelaskan dalam bab 2 bahwa wudu selain mensucikan dari hadas dan najis, mensucikan dari segala dosa dan noda. Juga dapat membersihkan diri dari berbagai virus dan kuman penyakit. Geus mau nempel tah. Makanya ayah kudu cuci tangan, siap cuci tangan hukum protokol kesehatan. Ayah kudu cuci banget, kayak irung-irung yang disedot. Udah jelas kita mah dari dulu. Makanya bukan main dengan cara wudhu tadi. Ayah nu nanyakeun ka abdi, Bi, temun urang ke sholat, muang, batal teu? Atuh batal.
terus wudhunya itu atuh wudhu nah sebabnya wi jumur anu muak kudu banget anu dikumbah pan dia lamun muak mana dia berisi jumur tak banget atuh banget wi mana kudu dikumbah banget dia supaya lagi sih. Jadi banyak kemanfaatan tentang dari transfer wudhu sampai ada oksigen C2, C02 kalau di kesehatan. Jadi mereka itulah yang terus mendeteksi tentang gimana kok Islam ini harus wudhu dulu kalau mau ibadah harus begini. Jadi orang-orang sanalah yang malah orang non Islam yang memang mempelajari tentang perilaku ataupun pelajaran-pelajaran Islam kita. Jadi bukan dari kita, orang-orang luar. Oh kenapa harus wudhu dulu? Karena orang gereja nggak usah wudhu dulu masuk ke gerejanya. Tapi kalau orang Islam harus punya wudhu dulu kalau melaksanakan menghadap Allah. Nah itu mereka teliti, ternyata unsurnya itu bukan main. Kita hanya tahunya cuma wudhu gitu doang. Padahal itu bisa membersihkan dosa dengan noda kita. Ada manfaat gerakan-gerakan sholat. Banyaklah manfaat-manfaat sholat tadi. Makanya dicoba kita dikhususkan di dalam ibadah sholat, ditempatkan waktu disiplin dengan waktu datangnya sholat. Jangan terlalu kita terlena dengan mengakhir-akhirkan sholat. Kecuali ada unsur lain yang rusak sebabnya. Jadi mungkin karena ada yang lainnya, ya semuanya dapat. Sampai sini tentang permasalahan sholat. Cuma Nabi ingatkan kembali, Rebo besok jam 7 pagi laksanakan sholat tolak balak atau sholat sunnah lidafil balak 2 rakaat. Yang belum merasa kebagian tata caranya fotokopian nanti. Karena Allah menurunkan segala mara bahaya penyakit itu di bulan Safar di hari Rabu. Bagi orang yang kena itu sulit untuk sembuh, sulit untuk bisa ke masalah itu beres tadi. Usahakan misalnya fikih yang memang sudah disunahkan untuk melaksanakan sholat tolak balak ini. Dari Rabu bagi yang terdekat dengan Abi melaksanakan di sini. Silakan bisa kita jamaahkan di sini. Kalau yang jauh boleh di masing-masing dengan keluarga. Sebelum berangkat kerja sholat tolak balak. Sampai sini tentang permasalahan sholat. Kita nanti sambung kembali. Cuman tambahan sedikit mengenai sujud tata cara sujud sahwi. Bila mana kita lupa 1 atau 2, ambil 1. Salat subuh bilang pokoknya 1, 2. Jangan salat subuh lah. Salat zuhur 3 apa 4. Kita ambil 3. 4-nya ini diganti sujud sahwi. Jangan menambah rakaat. Jadi setelah kita ambil 3 langsung tahiyat, bacaan tahiyat sampai beres. Nah kita sujud lagi. Itu di bagian belakang yang bukan di depannya ada yang itu sholat tolak balak. Nah, ada lagi ya. Ini plastik. Oh, bintangnya dia tadi mana? Di luar itu tadi mana? Mana di bawah ke bawah? Ini coba dulu foto di mana? Subhanallah ya manu wala yasud.
Ada kalau kita baca Quran di lembaran Quran besar itu ada sujud tilawah sama sujud sahwi, ada di situ bacaan. Jadi kita bila mana mendengarkan sholat sajadah itu pas sajadah kita harus langsung sujud, biarpun kita hanya mendengarkan, sama dengan yang baca. Jadi jangan sampai kita ngobrol. Jadi kalau 3 atau 4 kita ambil 3, yang 4-nya ini gantinya sujud sahwi, jangan ditambah rakaat. Kalau ditambah rakaat, gimana kalau kita udah 4? Berarti 5 dong dengan tambahan tadi. Jadi sebagai penutupnya itu digantinya oleh sujud sahwi. Jadi dilaksanakannya setelah beres bacaan tahiyat akhir, jangan salam dulu, sujud lagi. Subhanallah la yamanu wa la yasu, dibaca 3 kali. Baru kita duduk, baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Setelah beres, sujud lagi, baca lagi Subhanallah la yamanu wa la yasu 3 kali. Baru kita duduk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham ya? Kata guru Abi, kalau sudah paham berarti. Wa inna ma'a usri wa sa'bin yusran wa kana mahaula dinan nar. Surga itu dikelilingi api neraka, di balik kesulitan ada kemudahan. Keberhasilan itu dikelilingi banyak penderitaan. Kesuksesan dikepung penderitaan dan ujian, sabar dan ingatlah Allah, itu sebagai solusi yang paling besar. Bila mana kita mendapat kebingungan, jangan diberikan kesempatan setan untuk terus merasuki kita. Ambil wudhu terus langsung sholat sunnah hajat. Banyak berserah diri sama Allah, besar ataupun kecil itu beban tadi, segerakan menghadapkan kepada Allah, serahkan kembali, dan hanya Allah yang bisa membereskan semua urusan kita. Tanpa itu, tanpa angkat tangan berpasrah diri sama Allah, demi Allah, Allah tidak akan turun tangan. Ingat, semua di dunia ini punya Allah. Kembalikan kepada Allah. Ingat selalu, ingat terus sama Allah. Itulah Allah selalu mengawasi kita, Allah selalu melindungi kita, Allah selalu menuntun kita, bukan hanya menunjukkan kita. Jalan rizki itu urusan kita Allah. Ingat bahagia, kita enggak menderita terus, kita enggak sedih terus, kita enggak terpuruk terus, kita pernah sukses, kita pernah jaya, kita pernah pegang duit banyak, kita pernah sehat, bagi orang sakit. Ingatkanlah cerminan hidup. Ingat sehat, kita akan dijadikan sehat. Hati-hati, Allah bersama prasangka hambanya. Kita bilang sedih, Allah tambah sedihnya. Kita bilang susah, Allah tambah susahnya. Kita bilang sakit, Allah tambah sakitnya. Makanya jangan bocor. Dia masalah ki mencret di WA ke, minta doanya suami kalau di mencret, WA video call. Tolong. Itu ngaranna TOLOL. Goblok. Kalau kita memohon sama Allah nggak bisa langsung. Kadang kita minta ikan, Allah kasih kailnya. Kadang hamba minta pupuk-pupuk, tetapi Allah memberi ulat bulu. Jadi nggak bisa langsung. Dan kita pun percuma kalau mengeluh sekarang. Kita ini orang biasa. Semua apapun yang diderita kita sudah Allah ujikan kepada kekasihnya. Kekasihnya aja Allah uji, apalagi kita. Jadi mau ngeluh gimana pun juga percuma. Mendingan langsung to the point. Kalau kita betul-betul yakin dengan kekuasaan Allah, minta langsung. Ulah curhat, ini curhat kan kayak ke temennya. Kalau mau curhat, sono ke Mama Dede.
Maka Allah saya harus bagaimana lagi? Atau fokus ya kumaha? Jadi yang geus saya baik. Atau kenapa udah mau kedai? Bulan pokoknya Allah ya. Datang jalan ke Habibie doain supaya Ima tinggal ini kerjanya nggak capek-capek, tinggal kipas-kipas duit pada datang, akhirnya dikabul ke Allah jadi tukang sate. Datang lagi turun lagi kami jadi sate mah capek, terus diahinan kumair pokoknya nama tinggal ucang-ucangan duit darah-rata, nggak lama dikabulkan lagi sama Allah jadi kerja di konveksi tukang jahit. Atau order mata ngejahit mau minta duit datang bibi capek aus nih bolos lagi ya ancam kain sian do bener petana pokoknya hayang cicing bae duit datang lama tuh 2 minggu baru datang lagi kami gimana dari mana aja lu wah bener-bener enggak saya mau kesini cuma mau kasih tahu bi nggak mau minta doanya lagi sampai ngedoa lagi dia nyalakin doa kain terus dia gawean gua hari nangguan WC cicing duit daratan pak kita nggak bener sih ya atau bener kumaha bi anak kita aja jadi sukanya keceng jangan aya nu ngisi atau belakang bae teman gawe WC umum lamun kurang ini sih didinya Amerikan BAB 3.000 kencing 2.000 sia lamun ngising teu mayar kieu ya beunang jadi batu lamun urang ngising mayar naon 3.000 tah 5.000 sia hah jujur 5.000 tah 3.000 lamun ngising ka WC umum 3.000 ai kieu teh dibayar siapa ngising balik kieu eta ulah gagabah bisa-bisa kencing batu atau prostat sia bayar eta 3.000 eta 3.000 biar ngising kieu nancang mun muat arak sia bonus henteu jadi operek kalinya nage sesuatu anu ditarget arti berbayar sesuatu anu dibayar berarti maling sesuatu anu dipaling pasti jadi penyakit lain barang halal aing teu ka hati ge nyeri huntu aing nu nyeri aing nu dicabut aing kudu bayar di depan polong huntu ka aingnya dicabut ku manehna aing nu nyeri dipeta bayar pan polong saya tak modal naon pembedaan gagahan dengan dokter hewan daripada dokter jelema. Dokter jelema ditanya, Pak Haji sakit apa? Coba dokter hewan, kebo dia nyeri naon? Wow, langsung. Berarti lebih pintar dokter hewan. Sampai pas saya di tukang lauk. Bu, ibu mau dong jelema polongo, lauk pae dicairan. Nanti ke harga aing mah, kan parana eta kina. Diberian cair di Damaskom. Naon maksudna ieu? Teh Pak Haji jeung partina ge kieu cair. Atuh lagi naon ibu coba mun teh diberian cair, kalau geus pae. Sama Pak Haji bae aja beli moal aja. Nah, dia main mau ke mana? Moal aing kun anjing moal. Panjang dia. Kau tidak lumpuh, gunakan tangan dan kakimu. Kau tidak bisu, gunakan lisanmu. Kau tidak tuli, gunakan telingamu. Kau tidak bodoh, putar otakmu. Lasta limasrulin lidda fasta'mila a'doli a'mali wa kun mukamila. Kau jangan putus asa, kobarkan semangat, lakukan dunia ini. Hidup ini perjuangan panjang, ayo berjuang. Hidup ini penuh tantangan, sambut tantangan hidup. Bila bisa selesaikan tantangan kecil, Allah akan beri tantangan yang besar. Jadi moto orang sukses, bisa sekarang, kenapa nunggu besok? Kerjakan sekarang, jangan terus ditumpuk-tumpuk permasalahan, pekerjaan, ntar kita ngap sendiri.
Kerjakan sekarang, jangan nunggu besok. Apapun, apalagi urusan ibadah, jangan ditunda-tunda, segerakan kerjakan. Itu hatimu petunjuk dari Allah untuk memberikan kebukanya jalan rizki dan pelembur dosa kita. Betul reda, wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Kuat saja deh. Kuat. Aing kuat. Aduh, salah deh. Periksa darah tinggi, darah lebar, tapi mau giawe mah ya darah muda deh. Tengah denge tadi teh. Mohon maaf, peran yang Anda tuju sedang berbaikan. Ulah ngomong gitu, waduh bahaya. Bukan pasti kalian ketek, cangkengna malik. Silakan kupersembahkan segala-galanya bagimu. Makanya ibu harus bisa adil. Jangan ngomong tuh orang mah udah bayar ini, udah kebeli ini sama suami. Kalau mau adil boleh ngomong begitu, asal ngomong lagi punya tuh suami orang mah udah kawin lagi, bapak kapan kawinnya? Itu kami memang karena adil. Tapi lamun bapak ngomong gitu bu, omongkan tuh batur masalah kita geus maut, bapak iraha arek mati nah. Pintu taubat selalu terbuka, pintu taubat selalu terbuka hingga matahari terbit dari barat. Taubat seseorang diterima Allah sebelum nyawanya berada di tenggorokan. Jadi itu, makanya kesempatan untuk taubat Allah pun terbuka bagi siapapun mau menghadap Allah, mau kapanpun 24 jam. Allah siapkan. Mau jam berapapun. Saya kira balik gunung baik. Mantaba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa bertobat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah menerima taubatnya. Allahu a'lam bishawab. آمين 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 الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين اللهم اجعل رسول وتقبل سواء ما قرأناه من القرآن العظيم وما قلناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا الله وبحمده وما صليناه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية وسيلة ورحمة ناجلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة من ذلك وندي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك هدية المذكورة اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم اللهم اغفر لهن وارحمهن وعافهن واعف عنهن اللهم اجعل قبورهم وقبورهن روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم وقبورهن روضة من حفر النيران اللهم اجعل رحمة على القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والاحياء والاموات اللهم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اغفر أمة سيدنا محمد اللهم عافي أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا متقبلا وحلما كثيرا مباركا اللهم ارزقنا ويسر زيارة بيتك الحرام وزيارة المدينة المنورة بما شئت وكيف شئت إنك على كل شيء قدير اللهم يا كريم
Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadunu amina min fadlika man syura'atan haramik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syukratil maut wa najati minan nar. Allahumma salimna min al-fadli dunya wa 'adabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma hasil maqasidana ya Allah wa baligh muradana bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. Wajibati alaina ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami dari orang yang mempunyai hak atas kami, serta muslimin dan muslimat dan mukminin yang masih hidup dan yang sudah mati. Ya Allah ya Rabbi, terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat lagi Maha pengasih. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ahina min dunya wa adabil akhirah. Allahumma qabbal min taqwa wal istiqomah wa inna bi mujibati lana ma fil hal wal mal. Ya Allah ya Rabbi, berilah kebaikan pada segala akhir persoalan kami dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan azab akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, nyatakanlah kami dengan takwa dan istiqomah, serta lindungilah kami dari yang menyebabkan penyesalan pada saat ini dan yang akan datang. Allahumma hab lana minal khairi ma la ya'lamu ilma illa anta wasrif 'anna min su'i ma la ya'lamu ilmahu illa anta. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kami kebaikan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau. Palingkan kami dari kejelekan yang tidak tahu ilmunya kecuali Engkau. Ya Allah ya Rabbi, kami mohon kepadamu kesempurnaan ikhlas dan istiqomah, taubat sebelum mati dan bahagia ketika mati, husnul khatimah. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah ya Rabbi, kami memohon kepadamu keridhaan dan surgamu. Kami berlindung kepadamu dari murka-Mu dan api neraka-Mu. Ya Allah ya Rabbi, kami terlanjur berbuat aniaya terhadap diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak mengasihi kami, pastilah kami ini tergolong orang-orang yang rugi. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, serta wafatkanlah kami bersama orang-orang yang baik. Tiada Tuhan selain-Mu, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya kami termasuk orang yang zalim. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami semuanya ya Allah, baik yang halus dan yang kasar, yang tidak terdahulu dan yang terkemudian, yang nyata dan yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabbi, kami telah menganiaya diri kami sendiri dengan aniaya yang banyak lagi besar, padahal tak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami selain Engkau. Karena itu ampunilah segala dosa-dosa dengan ampunan dari hadirat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, sesungguhnya kami mohon kepadamu keselamatan dalam agama, kesejahteraan, kesehatan jasmani, bertambah ilmu dan pengetahuan, rezeki yang berkah.
diterima tobat sebelum mati ya Allah, dapat rahmat ketika mati, dan dapat ampunan setelah kami ya Allah. Mudahkanlah kami pada waktu sakaratul maut, dan selamatkanlah kami dari api neraka, serta kami mohon maaf ketika dihisab ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, baguskanlah untuk agama kami yang jadi pangkal urusan kami, baguskan pula dunia kami ya Allah yang jadi tempat penghidupan kami, dan baguskanlah akhirat kami yang padanya tempat kembali, dan jadikanlah hidup itu menjadi bekal tambahan bagi kami dalam segala kebaikan, serta jadikanlah mati itu melepas segala keburukan. Ya Allah ya Rabbi, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada ujungnya, dan sebaik-baiknya amal kami adalah pada ujung akhirnya, dan sebaik-baik hari kami adalah pada saat kami menemuimu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa dan dosa ayah dan ibu kami, serta kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah kasih kepada kami. Ya Allah ya Rabbi, bebaskanlah kami dari segala tanggungan hutang piutang, uang yang besar dan yang kecil, agar kebayar lunas ya Allah. Kami mohon kepadamu, kabulkan dan ijabah, diberi keselamatan ketenangan, dimaafkan, diberi kesehatan barokah rahmat dan makrifat mengenalmu. Ya Allah ya Rabbi, diberi istiqomah berzikir, berpikir, kebaikan kemampuan, dan mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk berziarah kedua tanah suci-Mu, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah dalam keadaan sehat walafiat, selamat dan tergapainya segala yang diinginkan. Allah waj'al mauladana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Oh ya Rabbi, jadikanlah kami dan anak-anak kami ahli ilmu dan kebaikan, dan jangan jadikan kami dari mereka orang-orang yang selalu berbuat kejelekan dan kejahatan ya Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah ya Rabbi, berikanlah kemanfaatan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarilah kami sesuatu yang bermanfaat, dan tambahkanlah ilmu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami pasrahkan segala kehidupan kami, selamat dan berkahkan kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami ya Allah. Hapuskanlah segala kesalahan kami dan terima semua kebaikan kami. Sehatkanlah badan kami, berilah cahaya pada hati kami di alam kubur nanti. Tambahkan derajat kami ya Allah. Perbaikilah tindakan kami, luaskanlah rezeki kami, datangkan segala kebutuhan kami, lunasilah hutang-hutang kami ya Allah. Panjangkan umur kami dan curahkan kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Allahumma taqabbal munajatana wa tawajjuhana wasmanidana wastajib kulla su'alina ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Rabbi, terimalah munajat dan tawajuh kami, dengarkanlah jeritan hati kami, dan ijabkanlah segala permohonan kami. Wahai Zat yang mengabulkan orang-orang yang memohon. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia dan akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
صلى الله